Sudah tahu belum? Di Jepang pernah ada wanita kontroversial yang super posesif sama pacarnya. Sini, aku ceritain. Namanya Sada Abe, kelahiran 18 Mei 1905, anak ketujuh dari pasangan Shigeyoshi dan Katsu Abe. Mereka adalah pembuat tikar dari bisnis yang lumayan maju di Tokyo di akhir abad 19. Singkatnya, Sada Abe kecil pernah mengalami pengalaman pahit dari seorang mahasiswa saat dia masih berusia 14 tahun, yang berdampak pada pergaulan Sada Abe yang menjadi bebas. Karena pergaulan bebas anaknya ini, ayahnya Sada Abe menghukum Sada Abe dengan menjualnya ke rumah geisha. Hukuman ini pernah diberikan ayahnya juga kepada anak perempuannya yang lain. Tapi di penghukumannya ini membuat Sada Abe malah makin jatuh dalam dunia pergaulan bebas. Dia keluar masuk rumah bordil. Meski sempat bosan bekerja di rumah pemuas hasrat pria, akhirnya Sada Abe mencari pekerjaan lain, seperti menjadi pelayan. Tapi upah pelayan tidak memuaskannya. Nilainya kecil. Jadilah Sada Abe balik lagi ke dunia rumah pemuas hasrat pria di Osaka setelah ibu dan ayahnya meninggal. Di Osaka, Sada Abe sempat menjadi simpanan pemilik rumah pemuas hasrat pria, tapi kemudian putus. Kenapa? Karena Sada Abe posesif. Dia minta si laki-laki menceraikan istrinya. Tipikal pelakor yang nggak mau kalah sama istri sah. Karena kecewa itu, Sada Abe akhirnya pergi ke Nagoya. Di Nagoya, Sada Abe kerja di restoran dan kemudian pacaran dengan salah satu pelanggan yang bernama Goro Omiya, berprofesi seorang profesor sekaligus bengkar. Tapi mereka pacarannya juga tidak lama. Sada Abe malah pergi ke Tokyo. Di Tokyo ini, Sada Abe kembali ketemu sama Goro Omiya. Goro Omiya menyarankan Sada Abe untuk membuka restoran sendiri yang diawali dengan magang dulu di restoran. Akhirnya Sada Abe mengambil saran itu. Di 1 Februari 1936, dia magang di sebuah restoran. Tapi di restoran tempat dia magang, Sada Abe malah kepincut sama bosnya yang playboy, namanya Kichizo Ishida. Si bos sebenarnya sudah beristri, dan si istri lebih sibuk mengelola restoran. Sementara sejak ada Sada Abe magang di restoran mereka, Kichizo jadi lebih sibuk memacari Sada Abe. Mereka sering indehoy di restoran diiringi balada romantik geisha. Selain di resto, pada bulan April 1936, mereka bahkan pernah tur kencan di beberapa kedai khusus. Mereka minum-minum dan kemudian tahulah mereka berbuat apa. Dan akibat kencan ini, mereka harus absen dari restoran selama 2 minggu. Baru balik kembali bekerja di awal bulan Mei 1938. Setelah itu, Sada Abe menjadi terobsesi kepada Kichizo Ishida. Dia ingin Kichizo jadi miliknya sepenuhnya. Pelakor, cemburu sama istri sah. Dia nggak rela kalau Kichizo dimiliki siapapun selain dirinya. Lalu terbersit satu ide terinspirasi oleh pertunjukan geisha yang menampilkan seorang geisha mengancam kekasihnya dengan senjata tajam dapur. Karena dia tahu Kichizo nggak akan mungkin ninggalin istrinya. Jadi lebih baik Kichizo lenyap dari dunia. Dan ya, sekitar pertengahan Mei 1936, Kichizo Ishida dan Sada Abe kembali tur kencan. Saat mereka sedang melakukan kegiatan berkeringat bersama, Sada Abe tiba-tiba menempelkan senjata tajam ke pangkal alvital Kichizo Ishida. Dia berkata bahwa dia akan memastikan Kichizo tidak akan pernah main-main dengan wanita lain. Kichizo hanya menertawakan perkataan itu. Dia tidak pernah berpikir sama sekali kalau hal itu bisa menjadi hal tragis baginya. 2 malam setelah bolak-balik berkeringat berdua, Sada Abe mulai melakukan kekerasan ke leher Kichizo Ishida dengan mengeraskan pegangan di leher. Anehnya, Kichizo menyuruhnya untuk melanjutkan itu. Dia bilang itu malah meningkatkan kenikmatannya. Kichizo mengalami asfiksia erotis. Sada Abe pun membiarkan Kichizo melakukan hal yang sama padanya. Sampai pada suatu waktu, cengkeraman di leher Kichizo menggunakan obikumono Sada Abe. Dan pada momen ini, Kichizo mulai kesakitan.
Dia lalu minum obat yang sangat banyak untuk meredakan rasa sakitnya. Lama-lama Kichizo ingin tidur, dan sebelum tertidur, Kichizo berpesan pada Sada Abe untuk melilitkan obi kimononya lagi pada saat dia tidur. Walaupun rada aneh, tapi Sada Abe mengiyakan. Lagi pula dari awal Sada Abe memang ingin menghabisi Kichizo kan? Pesan Kichizo akhirnya direalisasikan. Saat Kichizo sudah tertidur lelap, dia lilitkan obinya 2 kali hingga bisa dipastikan Kichizo tidak bernafas lagi. Anehnya, perasaan Sada Abe saat itu malah merasa tenang. Pikirannya merasa jernih setelah tahu Kichizo tidak bernyawa lagi. Ia kemudian memotong seluruh alat vital Kichizo dengan senjata tajam itu. Lalu dibungkusnya dengan sampul majalah dan disimpannya alat vital itu di dalam kimononya. Sebelum pergi meninggalkan penginapan, Sada Abe menulis di paha kiri Kichizo dengan cairan merah milik Kichizo, yaitu kami, Sada, dan Kichizo Ishida sendirian. Dan satu lagi, di spray. Dia kemudian mengukir namanya, yaitu Sada, di lengan kirinya. Setelah mengenakan pakaian dalam punya Kichizo Ishida, dia pergi ninggalin penginapan sekitar pukul 8 pagi dan meminta staf penginapan untuk jangan mengganggu Kichizo Ishida. Tentu saja tak lama kemudian, Kichizo Ishida ditemukan wafat dan dilaporkan ke polisi. Polisi tentu tidak sulit menemukan Sada Abe. Ketika ditanya, diinterogasi oleh polisi, ada polisi dia mengatakan alasan penghilangan nyawa dan pemotongan alat vital Kichizo Ishida. Alasannya adalah, karena aku tidak bisa membawa kepala atau tubuhnya bersamaku. Aku ingin mengambil bagian darinya yang membawa kembali kenangan paling jelas kepadaku. Sada Abe akhirnya dijatuhi hukuman 6 tahun saja untuk semua kejahatannya. Meski katanya dia ingin menerima hukmat. Ya itulah guys, perbuatan nekat yang dilakukan oleh wanita Jepang di tahun 1936. Nyangka enggak kalian? Ya bisa aja kan terjadi, soalnya Sada Abe dari kecil dipaksa mandiri dan mendapat sanksi ekstrim. Mungkin hal itu membuat Sada Abe kehilangan figur pelindung sehingga mempunyai keinginan memiliki yang tinggi terhadap seseorang agar dia tidak sendirian lagi. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini. Balik lagi ke video simak nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.